Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat mas, ini kurang kurang seru. Mohon maaf. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma bang. Tadi mohon maaf susah. Jadi ribet, copot baik. Alhamdulillah, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun teman-teman berada. Kali ini kita akan sedikit berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita mungkin dari khususnya dari internal Kurvatroh maupun eksternal dari Kurvatroh Sekar Mahabah itu sendiri. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu bocil-bocil yang sudah mempunyai pondasi untuk mengembangkan bakatnya, terutama di bidang mungkin di vokal, mungkin di pidato, atau mungkin di public speaking. Itu kan mungkin bisa. Silakan Mas Wino masuk Mas, tengah. Ada dua bintang tamu kita. Tentunya kita sekarang berada di Mushola Al Iman. Kita berbincang-bincang dengan teman-teman. Di samping kita juga mungkin ada teman-teman yang sedang menyaksikan. Ada Mas Sofan dan Mas Halil serta editor kita Mas Yupi. Ada Mas Yanu, terima kasih yang sudah datang. Ini memang acara sudah saya agendakan sejak lama, baru kesampaian pada hari ini. Terima kasih yang sudah datang. Kali ini kita akan perkenalan satu-satu dengan adik-adik kita. Monggo Mas, perkenalan. Najwa dulu boleh. Cepetan. Nah, ya perkenalan lah. Nama, sekolah, tempat tinggal. Terus aslinya mau ngendi, mungkin aslinya orang mana. Sebutkan lah. Ya boleh. Silakan. Ngadepin yang baik. Orang apa? Perkenalkan, nama saya Najwa Kawela Kalila Hidayah, asal sekolah dari SMP Negeri 2 Maus. Sing alon mbak, yang pelan pohon turun. Cepetan. Orang apa? Silakan mbak. Perkenalkan, nama saya Najwa Kaluela Kalilali Hidayah. Asal sekolah. Asal sekolah saya dari SMP Negeri 2 Maus. Oke, saya Negeri 2 Maus. Untuk domisili sekarang berada di mana? Berada di Jalan Derik Citumbu. Oke, jarak dari rumah masih dalam satu desa Pesanggerahan. Jadi saya ada satu pertanyaan yang mungkin eh, menanyakan kepada Mbak Najwa, apakah Anda itu lahir di Pesanggerahan atau mungkin di luar Pesanggerahan? Di luar Pesanggerahan. Di desa mana? Di Maus. Oh Maus. Oh Mbak Najwa ini kelahiran Maus, tapi pindah ke Pesanggerahan pada tahun berapa? Sudah berapa tahun mungkin? Sudah 8 tahun. Oh 8 tahun, Masya Allah. Oke. Mas Wino coba perkenalkan diri. Monggo. Perkenalkan, nama saya Vinologi Pratama, asal sekolah SD Negeri Pesanggerahan 2, Kelas? kelas 6. Oh kelas 6. SD ada TKA enggak sih? SD ada TKA enggak? Enggak ya? Enggak ya? SD enggak? TKA ada. Aneh menengah pertama sama menengah atas kan ini loh. SMP SMA. Ya. Terus lahiran Mas, lahiran terus sekarang domisili di mana?
lahir domisili ke rumah. Ya ini teman-teman jadi terbiasa menggunakan bahasa ngapak sampai bahasa Indonesia pun jadi kelibetan. Silakan silakan. Lahir di mana? Lahir Domisili di mana? di Cilacap, Ya desane Mas. Karangjengkol, Karangjengkol. Karangjengkolnya mana? Banjarsari, Bantarsari berarti cadas ya? ih, Bantarsari cadas. LBC, LBC. Oh salah, LBC. Banjarsari, Ini Bantarsari sebelah gitu loh nggih. Banjarsari, iya, Banjarsari, Bantarsari. Banjar, Banjarsari, Bantarsari. Berarti pemuda ini apa namanya? LBC. LBC ya. LBC, LBC. Tak kira cadas. eh kita mungkin langsung ke pertanyaan karena mungkin kalau yang sudah lihat di YouTube Sekar Mahampir itu teman-teman ini kedua anak ini sering saya bawa untuk membantu mengisi jalannya acara di sebuah majelis. Contoh ya seperti kemarin di Masjid Istiqomah saya libatkan kedua anak ini untuk apa ya? Untuk belajar PD, Mas. Kuncinya belajar PD. Jadi ya mengacu visi misi saya untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada di desa. Begini, untuk Manajwa, kan Manajwa ini sering banget, apalagi saya dengar-dengar di SD itu sering mengikuti beberapa lomba. Yang saya ingin tanyakan itu strategi pengasuhan atau pembelajaran di rumah itu bagaimana? Strategi pengasuhan cara orang tua itu gimana ya? Mengatur pembelajaran untuk kamu sebisa Anda itu bisa menguasai beberapa materi, khususnya materi dalam akademik, nilai itu kan pasti ada bimbingan orang tua. Bagaimana sih pembimbingan orang tua Ibu Najwa? Santai-santai. Ya pakai mic dah. Ya mungkin mengatur waktu, caranya belajar. Saklar. Pertama dari waktu, Ya. Jadi biasanya gimana untuk pengaturan waktu? ibu saya mengajarkan untuk mengatur waktu sebaik-baiknya agar Jangan tegang loh, ini kan biasa kok kayak Arab seleksi OSIS. Riban. Masalah waktu mungkin jam segini untuk belajar khusus, jam segini untuk istirahat atau kamu yang menentukan sendiri. aku yang menentukan sendiri. Oke. Jadi ada ini enggak sih, misal mungkin dalam suatu hari ketika kamu melaksanakan UTS atau UAS, mungkin orang tuamu harus satu hari ini wajib baca gitu. Pernah nggak sih? Ya itu mas setiap hari. Kalau misalkan Mikir mati apa? Singering pakai. Cabut. Dulu. Saklar. Nah, ya ulangi. Santai ulangi. Ya tadi bagaimana kamu mungkin untuk membaca di masa-masa UTS atau UAS, mungkin haruskah kamu diwajibkan membaca buku atau setiap hari membaca buku untuk penguasaan materi? Coba ceritakan. saya nggak setiap hari membaca buku, mungkin satu hari belajarnya itu 2 kali, dan 2 kali tersebut dalam waktu 1 jam. 1 jam Ya, maksimal atau minimal? itu minimal, maksimal ya 3 jam. Masya Allah, kutu buku sekali. Oke, Mas Vino dong, saya tanya Mas Vino, pakai mic. Micnya mati Mas, pada mati ya, pada yang pun di ya. Karo ngapak baik apa bahasa Indonesia, bagaimana sih Ibu Mas Vino itu mengatur waktu untuk
apa mengembangkan potensi si anak seperti untuk nilai kan kamu harus perlu belajar bagaimana ibumu itu mengatur waktumu mas contoh jam segini harus sinau jam segini harus mandi jam segini harus makan gitu atau mungkin dari prinsip sendiri. Hmm? Latihan arep karo ngapak wis karo ngapak bae ning kangel ojo dipingung-pingung kayak gue kan prinsipnya dewek langsung medal kudune misal jam 1 kon sholat jam 2 mam jam 3 bubu jam 4 tangi kepripun ya ora apa-apa lah bisa lah ya bisa mana coba disin si kroking kok dijawab. Jadi Mas Vino kan masih kelas 6 itu harusnya ya sudah bisa berbicara sih. Ya wis bisa saru banget turun bisa matur ya. Ngawur banget. Wis bisa matur mung grogi. Jadi untuk pertanyaan next ya untuk Manajwa. Jadi kapan Anda menemukan bakat dari Anda mungkin dari vokal ya. Pertama kan dari vokal, dari ntar. Pertama ikut lomba sih lomba cabang apa? Mau copat. Mau copot langsung. Berarti kan pertama kali yang ditemukan adalah bakat vokal yang terdapat pada diri Anda. Kok bisa kepilih vokal macapat? Itu gimana? Pertama kepilih kan harusnya biasanya orang yang sudah suaranya bagus itu kan sudah kelihatan dari diri sendiri. Oh, kadang ngikuti ketukan musik biasanya sering pas gitu. Coba cerita. Awal mula kepilih mau coba di SD. Awal mula kepilih mau copat dari kelas 4. Nah, pertama dipilih itu saya tidak mengajukan diri, tetapi guru-guru yang meminta saya untuk mengikuti lomba tersebut. Karena mungkin guru-guru tahu kalau misalkan saya itu mampu untuk lomba tersebut. Mantap. Pilihan guru memang tak ada gagal. Jadi mulai jenengan mengikuti lomba mau copat di tingkat dapin apakah sudah lolos ke kecamatan atau belum waktu kelas 4? Sudah. Oh, langsung? Langsung. Masya Allah, itu kan sudah pakai pelatih ya Pak Dalang sinten? Pak Wiono. Pak Wiono nggih. Oh, berarti langsung. Nah, berarti kan memang itu betul-betul terfilterisasi dengan bagus jadi memilah dan memilih anak-anak yang untuk layak untuk mengikuti lomba untuk mewakili SD ya. Untuk Mas Vino pertama kali Mas mengikuti lomba mocopat itu kelas berapa Mas? Kelas 5. Kelas 5. Jadi duluan Manajwa. Nah kok bisa-bisanya kan tadi Manajwa kelas 4, Mas Vino kelas 5. Berarti dari cabang mocopat ini diambil 2 kandidat untuk putra dan putri. Ya. Oh, oke. Untuk Mas Vino kelas 5 itu sudah lanjut ke kecamatan atau belum? Sudah. Langsung. Wah, Masya Allah bakat SD2. Pesanggerahan memang mantap. Dan di kecamatan mendapatkan peringkat atau tidak? Ya. Peringkat berapa? 1. 1 untuk laki-laki. Peringkat 1 di kecamatan berarti lolos ke kabupaten dong harusnya. Iya. Nah di kabupaten itu jenengan sudah kelas berapa? Kelas berapa ya? 5. Kelas Masih 5 kabupaten. Ya. Di mana lomba nih? Kabupaten Cilacap nanti ya. Adipala ya. Adipala mendapatkan juara enggak? Belum dikasih rezeki. Jadi peringkat berapa yang Anda tahu? Nggak tahu. Enggak tahu. Jadi ya mungkin disembunyikan karena mungkin nanti mbok hasilnya kurang memuaskan kan nang ati kepriwe guys srek iki banget. Nah kalau untuk Mbak Najwa masuk kecamatan masih di kelas 5. Kan awal mula Dabin itu kelas 4. Nah Oh. pas maju kecamatan itu kebetulan pas kenaikan kelas 5.
Oh, ya bener kelas 5 lah. Iya, awal Ngel. mula ya kelas 4 ikutnya. Terus kelas 5 di kecamatan juara satu. Yang tahun 2023 juara 2, Oke, yang 2024. 2024 juara 1. Dah lah lah lah. 2024 berarti kelas 6 ya? Apa? Iya, Kelas 6 juga kabupaten. iya. Di mana? Dia di Palabarang ini. Oh, Beda beda. hari. Oh, beda hari. Membuahkan hasil Lumayan. juara pinten. 4. Oh, lumayan. Sabar ya, enggak apa. Tapi kalian semuanya sudah memberikan yang terbaik untuk sekolah Anda dan bisa membawakan nama SD itu bisa di kancah kabupaten. Jadi tidak dianggap sepele seperti zaman zaman kanu dah kayak gitu. Aku harus menyampaikannya beti. Untuk Mbak Najwa, lomba apa saja yang pernah Anda ikuti di SD? Dalam bentuk formal maupun non formal. Contoh formalnya seperti kependidikan ya LCC, cerdas cermat, OSN gitu. Kalau untuk yang non akademiknya ya ada MAPSI gitu. Coba sebutkan. Dari bidang akademik saya mengikuti OSN, OSN IPA dan lomba siswa berprestasi. Mantap. Tahun berapa? Kalau yang bidang IPA tahun berapa? Tahun berapa, Vin? Lah yang lomba Anda, ya Allah. Aku bareng sama ini. Kapan? Kapan? 2024. 5. Hah? 4. 2024. Berarti jenengan sudah kelas masih kelas 6. Kelas 5. Jenengan masih kelas 4. Oh. Jadi yang kepilih untuk kandidat di SD-mu siapa aja? Pas di angkatan saya sama Fadil. Oh, oke. Yang siswa berprestasi. Oke. Kalau untuk OSN yang IPA itu saya, Vino sama Kalisya. Oke. Jadi mohon maaf teman-teman. Jadi saya agak menjelaskan sedikit. Jadi saya akan mengundang beberapa anak yang mungkin notabelnya itu berprestasi. Mungkin Mas Fadil itu dalam daftar saya yang akan mau saya undang pada podcast kali ini, tapi ada musibah yang menimpa Mas Fadil, sedikit sakit. Kemarin ada musibah, mungkin kakinya terkena beling dan robek. Jadi kita minta doanya kepada teman-teman semua, semoga Mas Fadil diberikan kesembuhan dan kepulihan dari cederanya tersebut. Allahumma amin. Sebenarnya banyak yang mau saya undang. Ada Mbak Sesa, Mas Fadil, terus anak kembar dari SD 1. Siapa ya namanya? Genta sama-sama? Hah? Genta sama Angga itu mungkin anak-anak yang kembar sekaligus, suaranya Masya Allah. Suaranya bagus semua loh, kembar. Lagi saya incer mungkin untuk pembekalan untuk pengembangan kemampuan. Oke, berarti kita terbuka saja. Mbak Najwa dan Mas Wino, nanti Mbak Najwa dulu yang memaparkan berapa prestasi yang Anda raih di SD. Berapa prestasi yang Anda raih? Ya, dan prestasi itu kategori juara loh, yang masuk kategori juara. Sok atuh. Mau copat itu ada mulai dari masuk kecamatan ya. Ya, ya. Kecamatan itu 3 kali. Kalau kabupaten 2 kali. Ya. Kecamatan. FTPI. Oke. Kecamatan dan kabupaten itu berapa juara yang diraih? Kalau misalkan MAPSI itu yang pertama juara 1, yang pertama juara 2. Wes. Terus yang FTBI juara 1. Nah, terus untuk kabupaten, berarti kabupaten itu yang masuk 1 yang MAPSI ya. Berarti itu aku kan juara 4. Kalau yang FTBI juara 6. Untuk yang akademik, berapa juara yang Anda peroleh? Enggak. Yakin nggak ada? Enggak. Ya, mungkin belum dikasih kesempatan yang lebih.
eh lebih apa lebih tinggi mungkin nanti di SMP jatah Anda mungkin untuk mengembangkan prestasi akademik tersebut. Dan Mas Vino berapa prestasi yang Anda peroleh di sekolah? Dihitung nek bingung siji loro telu papat lima saking akeh kayaknya dihitung lho ya pinten 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 Mau copat juara satu nggih kecamatan sama kabupaten enggak ya? kecamatan Kecamatan nggih. Pemaskar Dapin. Terus ada lagi Kiro. Kiro ya Kiro juara kapan? juara satu di Dapin. Oh juara satu di Bain, Dapin. Kecamatan nggak lolos. Ah nggak apa-apa. Ngejang Pak Imam kan belajari monggo Pak Imam niki ngejang dipelajari malih. Wonten alumni sing pun jago niko. Jadi saya amati perkembangan SD2 itu semenjak saya lulus di situ mungkin 3 tahunan. 3 tahun setelah kelulusan saya ada terjadi pengembangannya luar biasa. Dari mungkin Mas Yanu itu bakat mau copat lahir asli pertama Mas Yanu, jujur pertama Mas Yanu. Dari kemarin angkatan saya SD2 itu Mas Farel sebelah rumah ini Mas Farel, tapi belum diloloskan ke kecamatan. Yang lolos hanya satu, saya sendiri. Yang lolos hanya cabang azan. Saya dulu diasuh sama Pak Husaini HM, Pak Yai Tipar Kesugihan. Mungkin tansah diparingi kesehatan. Kalau Pak Imam sendiri sih orang mana? Pak Imam guru agama Kesugihan atau Sekian. apa ya? Iya. Platar Ciwuni, saya pernah dengar itu simpang siur. Oh Pak Ciwuni Pak Fatur, ya mungkin Kesugihan untuk Pak Imam. Jadi Mbak Najwa sendiri itu sebenarnya dirumorkan akan pindah dari Pesanggeran, apakah betul? Menunggu waktu sih. Menunggu waktu berarti sudah ada rancangan, tinggal nunggu waktu mau pindah. Ya tergantung orang tua. Tergantung orang tua. Ini berarti urung pasti gue. Manut lah. Tapi persentasenya berapa persen untuk kemungkinan pindah? 50. 50. Wah, gede gitu termasuk. Nah, esuk nek sampean wis ora anak Sanggran harus dicepeng sapa. Saya yakin rata-rata anak-anak yang berprestasi, bukan saya merendahkan, tapi ini fakta. Bukan lahiran asli desa Pesanggerahan. Contoh banyak mubalih kiai di Pesanggerahan itu bukan lahiran asli Pesanggerahan. Ada yang dari Platar, ada yang dari mana? Mungkin dari Purbalingga, Pak Nurholis Purbalingga nih kok. Banyak yang bukan asli Pesanggerahan. Paling ada Pak Rudin asli Pesanggerahan. Nah, Mas Vino tadi Karangjengkol, Banjarsari, Maos. Lah aku Pesanggerahan asli alhamdulillah. Jadi saya asli orang Pesanggerahan, Mas Vino bukan lahiran produk Karangjengkol, produk Maos. Ya beginilah. Oke, untuk Mbak Najwa, alhamdulillah saya dengar-dengar tahun ajaran baru kemarin baru diterima di Spendama SMA Negeri 2 Maos yang notabene itu menurut saya favorit dari segi kemajuan akademik. Itu Spendama banyak menyabet beberapa prestasi di kancah internasional maupun nasional. Bagaimana Mbak untuk kok bisa jenengan ketampa itu melalui jalur nilai rapot atau mungkin menggunakan piagam di Tokna KB 5 jepret itu langsung ketampa apa kepribun? Coba bicarakan atau domisili karena rumah Anda di Maos. Pertama kan rumah saya kan di Maos, jadi pakai domisili. Nah tapi ditanyain
kamu punya piagam apa enggak? Punya. Berapa? 6. Tapi yang dipakai cuma kemarin pendaftaran 3 kalau nggak salah. Ah, waktu tuhur. Ya nanti kita lanjutkan. Eh Piagam yang digunakan 3, dapatnya 6. Itu offset, offset prestasi, overload. Di piagam 3 yang dipakai jangan dapatnya 6. Ya Allah, ya seperti kayak ibaratkan kelas 1 menjabat satu piagam, kelas 2 satu piagam, ibaratnya gitu kan. Jadi mendapat 6 piagam. 6 piagam. Um, oh, 6 piagam. Wal, alhamdulillah. Belum prestasi-prestasi yang di luar sekolah, kayak Lirboyo. Oh, udah jadi satu. Untuk prestasi di luar sekolahan itu ada apa aja sih yang kamu raih? 3. Apa? Apa? Pildacil, Oke, eh, menggambar, sama menggambar. mewarnai. Jadi Mbak Najwa ini ya mungkin anak multi multi bakat lah. Jadi beliau bakat Anda coba, bakat Anda jujur jujur jujur, kelebihan Anda ya kan kamu pasti menyadari bahwa saya itu punya kelebihan, nggak mungkin gak sih? Kelebihan Anda kan mungkin tahu, contoh nyanyi terus gambar anime, Oh ya, itu emang. ya coba sebutkan kok. Ya intinya nggak kepedean ya. Idih idih Menurut idih. diri sendiri. Apa ya? Nyanyi, Nyanyi, oke. menggambar, Oke. Menggambarnya apa? Bentuk 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi, semuanya. semuanya. Masya Allah. Terus Udah. alat musik, gitar. Biasanya cover karo Oh iya, gitar. yakin gitar. Tapi enggak sih. Enggak. Enggak. Berarti biasanya kalau gitaran sama ayah atau Mamas. mas. Oke. Najwa kan memiliki banyak banyak apa namanya bakat ya. Itu bakat tersebut mungkin ada darah dari ibu, mungkin bakatnya menyalur ke kamu atau dari ayah. Adakah? Ada Apa? dari keluarga ibu Apa sih? itu suara. Oh suara, memang dari keluarga ibu. Iya. Oh pantas dari keluarga ibu. Ibu Kebetulan sendiri asli itu. orang Maus. Iya. Kebetulan dari keluarga Maus itu ada yang jadi dalang. Dalang. Oh saya paham, saya paham. Maus mau. Mausnya nek mengacu Karang Rena pasti paham. Iya. Karang Rena paham. Mesti Masulin Nuha. Oh jadi masih masih keluarga sama Masulin. Keluarga jauh atau dekat? Keluarga jauh sih. Jauh. Tapi nek disambungnya yang gatuk kayak gitu ya. Iya. Jebule dalang ya. Neng Mas Yubi duluran karo dalang siapa? Mas tuh ngarepe musola dalang siapa? Sing anaknya di gue nang coban. Si Pak Tusiman. Dalang Pak Tusiman. Sing ripi pada nyawangi anaknya yo. Pak Tusiman. Gonge yang penting melaku. Mungkin ada ngisi tawaran mungkin dari eh mau sendiri. Wah adan di mandek di situ. Kita istirahat dulu untuk mendengarkan lantunan azan duhur.
Hmm. Cek. Cek satu dua lo di C Cek. di la di C satu dua lo di. Oke, kita lanjut lagi setelah break tadi untuk menghormati adanya azan zuhur dan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Kita lanjut untuk podcast pada siang hari ini. Karena waktu sudah siang, kita masih berbincang-bincang dengan waktu yang masih ada. Untuk Mas Vino, saya tanya Mas Vino, jadi seperti pertanyaan Mbak Najwa, apakah darah seni yang ada di diri Anda, darah bakat yang ada di diri Anda, adakah turunan dari misal orang tua atau mungkin kakek, nenek, buyut, canggah, udeg-udeg siwur, ketepok posok? Gak ada. Hah? Gak ada. Yakin? Tapi saya pernah dengar dari keluarga saya sendiri, Anda masih ada ikatan keluarga dengan Mbah Parlan. Mbah Parlan, Mbah Parlan kan wayang, wayang sekaligus tokoh begalan ya, begalan. Tasih sehat Mbah Parlan? Masih. Alhamdulillah. Seniman-seniman di seniman-seniman di pesanggrahan kayak Mbah Parlan sering bersama Pak Karmin melakukan eh, adat temanten Jagrek Banyumas begalan. Jadi berarti ya Anda punya darah seni Mas.
Mungkin mbah Anda almarhum Mbah Tuslim. Beliau iya kan seninya ada itu juga ada mesti Mas. Beliau kakek dari Mas Vino ini Mbah Tuslim. Jadi mungkin saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin melihat podcast ini ada yang tahu dengan almarhum Mbah Tuslim. Beliau tokoh masyarakat di Desa Pesanggerahan dan pernah menjadi juru kunci petilasan Ki Watulinggangi Mas. Ini sungguh luar biasa sekali menerima pengemban dari desa untuk menjadi juru kunci Ki Watulingga di Desa Pesanggerahan. Nah terus Mas, saya juga bingung ngarep takon apa. Jujur, wis lengkapan. Ayah jenengan mungkin memiliki bakat. Kok tadi bilang nggak ada darah seni? Anda itu berbohong. Gitar paling tapi aku nggak bisa. Ya itu kan namanya seni, ya Allah. Seni akustik. Nah, kalau Mbak Najwa sendiri dari keluarga pihak ayah ada mungkin bakat saklar. Nah, Dari ayah ayah sekarang belum begitu terbuka sih. kenapa? Apa jarang kumpul? Tapi intinya keluarga ayah di akademiknya itu tinggi banget. Wah, ada yang di dokter apa? Iya. Wah mantap. Keluarga akademisi ya mungkin dari ayah. Berarti mungkin kakak-kakak ayah dari Mbak Najwa atau mungkin adik-adik ayahnya Mbak Najwa itu semua akademisi semua. Iya. Oh sarjana semua. Iya. Mantap. Arab nuruni kayaknya gue Amin. Jadi kita sudah berbincang-bincang. Mungkin ada pertanyaan apa lagi nih yang belum terkuak? Oh, apakah ada tawaran Anda untuk menjadi vokal? Tawaran menjadi vokal misal di suatu sanggar atau mungkin paguyuban dalang, sanggar dalang. Pernah? Enggak. Yakin? Tapi pernah nggak sih untuk ingin mengembangkan bakatmu yang lebih tajam lagi untuk mengeruk kemampuan diri kamu? Mungkin lewat organisasi di sekolah atau di luar sekolah. Ya itu sangat sangat ingin. Ya kepengennya lewat apa? Contohnya. Kalau bisa semua. Kalau bisa semuanya lewat apa kok? Apa nih? Misal ikut organisasi Oh apa? ya, berorganisasi. Organisasi. Apakah organisasi penting menurut diri Anda? Penting. Karena Karena bisa mengajarkan kita suatu pribadi kepemimpinan. kepemimpinan. Iya. Berarti berbicara enggak? Mbok. Rugi melas ada di cemesi bae melas lagi. Latihan. Jadi organisasi menurut Anda itu untuk generasi kaum Gen Z dan Gen Alpha penting ya menurut Anda? Ya. Biar bicaranya tidak organisasi Mas Vino. Lah kelambine mulur yang ngapurane. Tak tariki baik jan ya Allah. Mas Vino terakhir. Berarti prestasi berapa yang Anda raih ketika SD? Berapa piala, berapa piagam dan berapa juara? Sebutkan. Yang keras. Prestasi berapa piagam yang Anda raih? Yang didapat di SD? Pantomim, Wah, pantomim. terus mencopat, Mau cepat. Ya, sekolah. pantomim, Pantomim. mencopat, kira paling Kiro. Oke. Mungkin kayaknya untuk
tes kemampuan kan nih, perlu praktek ini untuk kiro melantunkan satu ayat yang sudah dipelajari sedikit lah, ya sedikit dari wayad'ul insanu, atau mungkin yang sedang viral sedikit si wayad'ul insanu bisyarri du'a gitu ya. Ya, saya bukakan dulu, mari kita buktikan apakah benar bakat dari Mas Vino. Kita buktikan dengan surat Al-Isra. Kita buktikan, Mbak Najwa mungkin bisa lah membuktikan. Macapat ninau surawasipun kurcar wanit tembang. Jaman dan ngerti sedikit. Sing liya ya oleh, misal contoh apa? Siapkan dulu, nanti kita tes untuk Mas Vino terlebih dahulu. Surat Al-Isra ya Mas. Oke, ayat 11 surat Al-Isra dari Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم Sadaqallahul azim, Allahul mahna bil Quran. Alhamdulillah, tadi beliau telah membacakan Quran surat 11, surat Al-Isra ayat 11. Moga-moga Allah memberikan suatu pahala dengan membacanya ayat-ayat suci tersebut. Mungkin mana cuani, kalau pakai mic saya insya Allah tambah ngejreng efeknya. Ini contoh nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insya Allah efeknya itu lebih kerasa. Silakan mungkin. Baca macapat mungkin macapat atau sholawat, atau mungkin baca lagu, atau mungkin silakan macapat.
Ya jadi ini ada eh, menunjukkan bakat macapat dari Mbak Najwa akan membawakan lagu Kinanti Wantah. Monggo Mbak. Nyinau Surasepon Kul jarwane tembung iki Dawuhna sira Muhammad angayom kula mring Gustine para manungsa iya ratuning sujanmi Alhamdulillah sampun. Suarane nyes banget. Amanu efeknya sing saking enak ya Mas. Terima kasih pengutak adik efek dan jos banget suarane jos jis. Alhamdulillah dari kedua ini sudah memberikan tadi membuktikan bakatnya sesuai dengan yang apa diucapkan dari yang mungkin macapat dan mungkin tadi kiroah. Nyanyi ngarep apa ya bingung ya. Ya orang bisa apa-apa ya. Jadi sudah dipaparkan beberapa tanya jawab mengenai Mbak Najwa dan Mbak lagi dan Mbak Najwa dan Mas Vino. Alhamdulillah terima kasih. Terima kasih telah hadir di tengah-tengah kita, meluangkan waktunya pada hari Minggu. Rela tidak ikut ke Cilacap loh. Apa nggak boleh masuk? Ya jadi beliau rela tidak ikut ke Cilacap, mungkin alasannya kepengen mengikuti podcast kayaknya. Oke jadi sudah dipaparkan tadi Mas Uno, terima kasih telah hadir. Terima kasih ini mejanya yang sudah dipinjami. Jadi meja punya Mahab itu belum punya, masih pinjem. Aduh. Jadi terima kasih semuanya teman-teman yang telah hadir pada Minggu siang hari ini. Terima kasih atas dedikasinya ke sini. Dan juga saya mohon maaf mungkin tadi ada penyampaian dari saya atau pertanyaan dari saya yang kurang memuaskan di para hati panjenengan semua, mohon dimaafkan. Dan teman-teman semua mohon maaf bila ada tingkah laku saya yang kurang mengenakan di hati panjenengan semua. Mungkin ada satu pesan yang mungkin disampaikan kepada teman-teman semua agar apa mungkin untuk menambahkan rasa semangat, motivasi, terserah kepada khususnya kaum Gen Z, kaum Gen Z. Ayo Mbak Najwa dulu lah, motivasi silahkan. Jadi enak Gen Z itu harus gini. Silahkan. Mikir rose. Ada kamera dong. Ya, motivasi untuk para kaum Gen Z. Jangan saya berikan kepada Om Copan, nanti sukses. Ada? Mungkin tetap semangat atau mungkin ada Tetap tips. semangat. Intinya tetap semangat untuk kita semua, terus berkembang sampai Anda menemukan bakat. Wah, untuk bakat kesuksesan, Bok. Ya, kesuksesan ya. Bakat orang umur ini berarti bakat orang ketemu-temu ya. Muter-muter. Sampai.
sampai akhirnya kita berada di tempat di bawah tanah. Terus Mas Wino motivasi. Ya intinya sama. Mungkin bisa dari Mas Penta tiada kata-kata yang penting bukti nyata. Asik. Oke, mungkin cukup sekian dari podcast kali ini. Mohon maaf dari saya bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.